Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rila Khairunisa Asidhi. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan tahun 2023 offering A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga sosial. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, ciri, macam, dan contoh lembaga sosial. Lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu social institution, yang artinya merujuk pada sistem nilai dan norma sosial, serta bentuk atau susunan masyarakat. Beberapa tokoh sosiologi juga memiliki pengertian sendiri loh tentang lembaga sosial. Kira-kira apa dan siapa sih? Mari kita simak. Dari ketiga tokoh di atas yang menyampaikan tentang pengertian lembaga sosial, saya akan membahas tentang pengertian yang disampaikan oleh Bapak Surjono Sukanto, yaitu lembaga sosial merupakan kumpulan atau himpunan norma dari segala tingkatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Karena keterbatasan dalam durasi pembuatan video, teman-teman bisa memahami nih pengertian dari para ahli mengenai lembaga sosial dengan memperhatikan keyword atau kata kunci yang telah saya cantumkan di video. Selanjutnya, mari kita bahas tentang fungsi lembaga sosial. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih fungsi lembaga sosial? Oke, mari kita bahas. Jadi, lembaga sosial memiliki 3 fungsi utama. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat. Artinya, lembaga sosial digunakan sebagai patokan masyarakat untuk bersikap atau menghadapi setiap masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Artinya, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan arahan kepada masyarakat. Maksudnya, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggota-anggotanya. Nah, bisa disimpulkan nih teman-teman, jadi fungsi lembaga sosial ini untuk mengatur kehidupan masyarakat agar selalu berjalan dengan norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri lembaga sosial. Kira-kira apa aja ya tanda-tanda sesuatu bisa disebut sebagai lembaga sosial? Pertama, yaitu memiliki simbol sebagai ciri khas dari suatu lembaga tertentu. Yang kedua, yaitu memiliki tata tertib dan tradisi. Tata tertib di sini bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggota. Jadi di setiap lembaga sosial itu pasti ada penerus dari generasi ke generasi. Yang keempat, adanya ideologi atau sistem gagasan. Nah, ideologi atau sistem gagasan ini yang pastinya dianggap ideal oleh anggota dari lembaga masyarakat tersebut. Kelima, yaitu memiliki alat kelengkapan. Gunanya alat kelengkapan ini dipakai untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga tersebut. Yang terakhir nih teman-teman, lembaga sosial itu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan tertentu. Artinya, lembaga sosial tidak akan lenyap begitu saja. Oke teman-teman, di depan kita sudah membahas tentang definisi lembaga sosial dan fungsi dari lembaga sosial. Setelah ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 6 lembaga sosial. Apa aja sih? Yang pertama, keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, hukum, dan politik. Mari kita bahas. Oke teman-teman, pembahasan pertama di jenis-jenis lembaga bukanlah lembaga keluarga, tapi lembaga agama. Karena apa? Karena lembaga keluarga akan saya bahas lebih lanjut di akhir video nanti. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu lembaga agama. Selanjutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama yaitu seperangkat aturan yang mengatur tentang beberapa hubungan nih teman-teman. Hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, hingga hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, lembaga agama sendiri memiliki fungsi nih teman-teman. Ada 3 fungsi pokok lembaga agama. Apa aja? Mari kita simak.
Fungsi kohesi sosial artinya agama bisa menyatukan orang-orang melalui simbol, nilai, dan norma yang meliputi moralitas, amal, dan keadilan bersama. Selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Nah, lembaga agama ini bisa mengawasi setiap perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan norma agama yang berlaku nih teman-teman. Dan yang terakhir, tujuan kehidupan manusia. Artinya, lembaga agama dapat menyediakan tujuan kehidupan manusia. Artinya apa sih? Agama memberikan pedoman bagi manusia untuk bisa sukses ataupun selamat, baik di dunia maupun di akhirat, dengan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Tujuannya untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik melalui lingkungan sekitar. Nah, menurut Paul B. Harten dan Kester L. Han, lembaga pendidikan memiliki dua fungsi nih teman-teman, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu apa sih? Fungsi manifest adalah fungsi atau manfaat yang disadari secara langsung oleh masyarakat. Contohnya nih, persiapan mencari nafkah, pengembangan bakat, pelestarian kebudayaan, dan penanaman keterampilan berdemokrasi. Selanjutnya, fungsi laten. Nah, fungsi laten ini merupakan fungsi atau manfaat yang tidak disadari langsung oleh masyarakat. Jadi kebalikan dari fungsi manifest nih teman-teman. Contohnya fungsi laten yaitu mengurangi pengendalian orang tua, memperpanjang masa remaja, mempertahankan sistem kelas sosial, dan menyediakan sarana untuk berpikir kritis. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraannya nih teman-teman. Jadi secara nggak langsung tujuan dari lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan kehidupan masyarakat. Lembaga sosial yang selanjutnya yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum merupakan lembaga yang berperan mengatur dan menegakkan tata tertib serta memberikan pelayanan atau bantuan hukum untuk masyarakat. Nah, terdapat banyak sekali fungsi dari lembaga hukum nih teman-teman. Apa aja sih? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu melindungi hak asasi manusia. Artinya setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian memberi pedoman bertingkah laku. Maksudnya lembaga hukum memberi pedoman bagi masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat, serta menghimbau masyarakat untuk menghindari perilaku yang telah dilarang. Selanjutnya, menegakkan peraturan dan memberikan sanksi. Jadi lembaga hukum ini memiliki aturan dengan cara mengawasi setiap anggota masyarakat, kemudian memberikan sanksi apabila terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan. Tujuannya agar masyarakat yang melanggar merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah, sehingga masyarakat bisa kembali tertib. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur tentang kekuasaan pada suatu negara. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, sebagai lembaga politik juga memiliki fungsi nih teman-teman. Ada beberapa fungsi dari lembaga politik. Mari kita bahas. Fungsi yang pertama yaitu memelihara ketertiban di dalam atau disebut internal order. Artinya, lembaga politik berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan wewenang atau kekuasaan yang ada, baik secara persuasif berupa ajakan maupun represif atau tekanan. Selanjutnya, menjaga keamanan dari luar atau bisa disebut external security. Nah, lembaga politik di sini berfungsi untuk mempertahankan negara dari adanya ancaman, tantangan, maupun gangguan yang berasal dari luar negeri. Hal ini dilalui melalui jalur diplomasi maupun dengan perang, jika mengharuskan. Selanjutnya yaitu mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Nah, lembaga politik berfungsi merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial nih teman-teman, serta menjaga kebutuhan pokok masyarakat.
Dan yang terakhir yaitu mengatur proses politik atau political process. Nah, di sini lembaga politik mengatur proses pembentukan dan pembagian kekuasaan agar tidak merusak keutuhan masyarakat Indonesia. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dan terdekat dari hidup kita sebagai manusia nih teman-teman. Nah, sebagai lembaga sosial, keluarga juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, kira-kira apa aja sih? Mari kita bahas. Oke, fungsi yang pertama yaitu fungsi pemberian status sosial. Keluarga secara otomatis akan memberikan status sosial kepada kita atau individu yang hadir di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi reproduksi. Maksudnya apa sih? Nah, maksud dari fungsi reproduksi adalah melanjutkan garis keturunan. Artinya, bisa memiliki anak yang akan melanjutkan garis suku atau kekerabatan sebelumnya. Ada fungsi yang ketiga, namanya fungsi sosialisasi. Artinya, keluarga berfungsi untuk menanamkan berbagai nilai dan norma sosial pada seorang anak. Nah, ini tuh dimulai sejak anak-anak atau usia balita hingga dewasa. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk membentuk kepribadian dan kebiasaan yang mampu berperilaku sesuai dengan norma sosial yang ada, teman-teman. Fungsi yang keempat yaitu fungsi afeksi atau kasih sayang. Tentunya nggak asing ya sama fungsi ini. Nah, fungsi afeksi ini maksudnya adalah keluarga sebagai tempat untuk mengekspresikan kasih sayang sesama anggotanya, baik memberi kasih sayang maupun menerima kasih sayang. Fungsi yang kelima ada fungsi ekonomi. Nah, keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, hingga pendidikan untuk anak-anak di keluarga. Lalu terdapat fungsi pengawasan sosial. Nah, fungsi ini keluarga memiliki kewajiban untuk saling mengawasi perilaku dari tiap-tiap anggotanya. Agar apa? Agar sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik keluarga tersebut. Kita masuk ke fungsi terakhir nih teman-teman, yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, fungsi proteksi atau perlindungan dalam keluarga berlaku secara fisik maupun psikis. Jadi setiap anggota keluarga itu wajib untuk saling melindungi satu sama lain apabila ada bahaya yang mengancam. Di depan kita udah membahas nih macam-macam lembaga sosial yang ada di Indonesia. Ada 6 lembaga. Nah, di sini saya mau ambil satu contoh nih dari lembaga keluarga. Ada yang namanya keluarga inti. Nah, kenapa sih keluarga inti tuh bisa disebut lembaga sosial? Apa sih alasannya? Pasti kalian penasaran. Kalau gitu, mari kita bahas. Dari gambar di atas merupakan salah satu contoh nih keluarga inti. Ada papa, mama, kakak, dan adik. Kira-kira kenapa sih bisa disebut lembaga sosial? Ada yang tahu alasannya? Jadi, keluarga inti bisa disebut lembaga sosial karena terdapat ciri-ciri lembaga sosial yang terpenuhi nih di dalam keluarga inti. Kira-kira ciri-ciri yang mana aja sih? Coba kita cek. Ciri yang pertama yaitu memiliki tata tertib atau tradisi. Pasti di masing-masing keluarga mempunyai peraturan nih teman-teman, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kedua yaitu usianya lebih lama dari usia anggota. Nah, di keluarga ini pasti ada sosok yang lebih tua dari kita. Misalnya kita sebagai anak, masih ada orang tua kita yang lebih tua usianya daripada kita. Nah, selain permasalahan usia nih, poin kedua ini mencakup tradisi yang ada di keluarga kita secara turun-temurun nih teman-teman. Jadi kita mewarisi apa yang udah ada dari dulu. Warisan budaya yang ada sebelum kita dan masih kita anut dari dulu hingga sekarang. Yang ketiga yaitu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Nah, keluarga tuh punya kekebalan tersendiri nih teman-teman. Jadi gak dengan gampang bisa rusak atau terpecah belah. Alasannya banyak, karena
Satu, kita memiliki komitmen dalam berkeluarga. Yang kedua, karena adanya kasih sayang nih yang tercipta antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Nah, selain itu juga masih banyak nih alasan-alasan kenapa keluarga ini masih kokoh dan tidak mudah hancur. Di tiap-tiap keluarga pasti memiliki alasan-alasan tersendiri. Coba deh kalian perhatiin keluarga kalian masing-masing, kira-kira apa sih yang menjadikan keluarga kalian masih bertahan hingga saat ini? Oke, dari pembahasan inti kita lembaga keluarga dan kita mengambil satu contoh keluarga inti, kita bisa nih teman-teman menarik kesimpulan kenapa sih keluarga inti bisa disebut sebagai lembaga sosial. Jadi keluarga merupakan sebuah lembaga sosial yang sangat penting dalam masyarakat nih. Keluarga itu tempat dimana kita belajar mengenai norma dan nilai-nilai masyarakat. Keluarga pun juga menjadi tempat di mana kita bisa memperoleh dukungan moral dan emosional nih, serta tempat di mana kita dapat belajar tentang hubungan sosial dan cara berinteraksi dengan orang lain. Selain kesimpulan yang udah aku sampaikan di sebelah, aku mau menambah sedikit nih untuk kesimpulan dari yang udah aku jelasin. Bisa banget ya disimak. Oke teman-teman, pembahasan mengenai lembaga sosial kita sudahi cukup sampai sini dulu. Kita tadi udah bahas banyak banget nih tentang definisi lembaga sosial, ciri-ciri lembaga sosial, fungsi, macam, sampai contoh dari lembaga sosial. Nah, apabila dari keteranganku atau penjelasanku kurang jelas, kurang paham, bisa banget nih kita berdiskusi agar kita bisa menambah ilmu tentang lembaga sosial. Dari aku cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.